Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nurma dari kelas 5 PSF membuat video ini sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonometrika. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pengaruh BOPO dan NPF terhadap NOM Bank Umum Syariah periode 2019 sampai 2023 dengan pendekatan ARDL atau Auto Regressive Distribute Lag. Suatu penelitian ini termasuk data time series karena hanya menggunakan satu objek yaitu BUS pada periode 2019 sampai 2023 dengan variabel independen X1-nya yaitu BOPO, X2-nya NPF, dan variabel dependen atau Y yaitu NOM. Ini dia langkah analisisnya. Yang pertama, pengujian statistik deskriptif, stasionaritas, lag optimum, ARDL secara umum, pengujian kointegrasi, asumsi klasik, interpretasi jangka pendek, dan interpretasi jangka panjang. Nah, kita sebelum membuka EVIUS, kita buka dulu datanya. Kita copy datanya mulai dari NOM sampai NPF ke bawah 2019 sampai 2023. Kita copy, lalu kita buka EVIUS. Kita klik create a new EVIUS log file. Date-nya regular frekuensi, dan frekuensinya karena data kita bulanan, kita pilihnya monthly. Start date di 2019 dan end date-nya 2023. Ini selanjutnya kita masukkan datanya terlebih dahulu. Kita klik quick empty group, lalu kita geser ke atas. Kita paste data di sini dan pastikan namanya yaitu NOM, BOPO, dan NPF. Selanjutnya menuju ke pengujian yang pertama yaitu pengujian deskriptif. Kita klik view, deskriptif stats. Kita pilih common sample dan ini hasil dari deskriptifnya. Misal ada NOM dengan mean 2,128, BOPO dengan mean 82,4, NPF 2,95 dan seterusnya. Ini dia hasil dari pengujian deskriptifnya. Bisa kita freeze dan kita name underscore 1 deskriptif. Kita oke. Uji selanjutnya yaitu multiko atau multikolinearitas. Ini kita klik view, covariant analysis. Correlation kita pilihnya, lalu layoutnya kita pilih single table, lalu kita klik OK. Ini hasil dari multikolinearitas. Dia mencari pengaruh dari variabel X-nya, yaitu BOPO dan NPF di 0,748. Kita freeze, kita name underscore 2 multikolinearitas. Kita oke. Lalu ke uji selanjutnya yaitu stasionaritas. Kita close dulu yang ini, kita delete yes. Lalu kita mulai
dari variabel yang paling bawah aja. Kita mulai dari NPF, kita uji stasionaritasnya, double klik di NPF, lalu kita klik view, lalu unit root test, kita pilih unit root test dan standar unit root test. Yang pertama kita lakukan yaitu pada tingkat level. Apakah dia stasioner pada tingkat level? Lalu kita klik OK. Ini hasilnya. Dengan prop 0,96 maka NPF belum stasioner di tingkat level. Kita harus melanjutkan ke tingkat selanjutnya, first different. Kita freeze dulu dan kita name underscore 3 stasionaritas NPF tingkatnya level. Kita klik OK. Nah, karena belum stasioner, kita harus melanjutkan ke tingkat first different. Kita klik view kembali dan klik unit root test, standar unit root test. Kita pilih di first different. Kita klik OK. Dan hasilnya ternyata propnya sudah 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa NPF stasioner pada tingkat first different. Kita freeze, kita name underscore 3 stasionaritas NPF pada tingkat first different. Kita klik OK. Setelah NPF, kita pilih nom. Kita uji stasionaritas pada nom. Seperti tadi langkahnya, kita klik view, lalu unit root test, standar unit root test. Pertama, yang pasti kita lakukan pada tingkat level, apakah sudah stasioner, dan hasilnya 0,627. Yang menunjukkan bahwa nom itu belum stasioner pada tingkat level. Lalu kita freeze, kita name underscore 3 stasionaritas nom pada tingkat level. Nah, karena belum stasioner pada tingkat level, kita harus mengujinya pada tingkat first different. Kita klik unit root test, standar unit root test, lalu di first different. Kita klik OK, dan ternyata nom itu sudah stasioner pada tingkat first different karena propnya itu 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa dia sudah stasioner pada tingkat first different. Lalu kita freeze, kita name underscore 3 stasionaritas nom pada tingkat first different. Variabel yang terakhir yaitu bopo. Kita akan uji stasionaritas pada bopo. Kita klik view, unit root test, standar unit root test. Kita pilih level terlebih dahulu. Dan ternyata nilai propnya 0,46, di mana dia lebih besar dari 0,05 yang menandakan belum stasioner pada tingkat level. Pengujian harus dilanjutkan pada pengujian first different. Kita freeze terlebih dahulu, kita name underscore 3 stasioner bopo tingkat level. Kita klik OK. Lalu kita lanjutkan pengujiannya pada tingkat first different. Nah, hasil dari pengujian di tingkat first different yaitu dengan prop 0,000 itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa bopo itu stasioner pada tingkat first different. Kalau kita freeze, kita name underscore 3 stasionaritas bopo pada tingkat first different.
hasil dari uji stasionaritas bahwa pada tingkat level ketiga variabel ini belum stasioner. Lalu setelah kita uji pada tingkat first different, ternyata semua variabel stasioner pada tingkat first different. Tapi yang keempat yaitu membuat model. Kita bisa klik pada control, lalu pilih norm, bopo, dan inflasi. Kita memilihnya sesuai dengan urutan, yaitu variabel Y, di mana itu norm, lalu X1 bopo, dan juga X2 NPF. Kita klik kanan, lalu pilih open as equation. Kita klik, lalu metodenya kita ganti menjadi ARDL atau Auto Regressive Distribute Log. Selanjutnya kita klik OK. Ini hasilnya dengan kita beri nama ARDL. Bisa dilihat pada PPT model umum ARDL-nya dengan dependent variabelnya yaitu norm, lalu dynamic regressive 4 log automatic bopo NPF, selected modelnya atau model terbaiknya yaitu 3,3,1 Kita buka kembali di EViews-nya. Nah, untuk mengetahui model terbaiknya tadi bisa dilihat di sini 331 atau di view kita bisa memilih model selection summary. Kriterianya bisa kita pilih graph atau tabel, tapi kita di sini pilih graph. Bisa dilihat bahwa model terbaiknya yaitu 331. Kita klik freeze, kita beri nama 4 model terbaik. Setelah itu kita lanjutkan ke pengujian kelima atau pengujian pada kointegrasi. Kita klik view, lalu pilih koefisien diagnostik. Kita pilih long run and bound test. Ini hasilnya, kita freeze dan kita name _5 kointegrasi bound. Nah, ini hasil dari kointegrasi yang kita pakai di sebelah sini, yaitu F kritis. Itu di bawah sini. Letaknya di bawah sini. Kita pakai F statistik. Kita buka PPT-nya. Ini dia hasil dari kointegrasi, di mana yang dibandingkan yaitu f-stats dan juga taraf signifikansinya, di mana kita mempunyai H0 tidak terdapat kointegrasi dan H1 terdapat kointegrasi. Dengan syarat jika f-statsnya itu lebih besar maka tolak H0, dan ketika f-statsnya itu lebih kecil maka terima H0. Nah, nilai f-stats sebesar 4,45 itu lebih besar dari signifikansi di 5%, yaitu 3,87, maka dapat disimpulkan bahwa tolak H0 dan terdapat kointegrasi. Pengujian selanjutnya yaitu kita
mencari model jangka pendeknya. Kita klik view, lalu koefisien diagnostik. Kita pilih error correction form. Ini dia model jangka pendeknya. Kita bisa freeze dan name _6 pendek. Ini tadi model jangka pendeknya. Samakan ya. Nah, ini merupakan model jangka pendeknya, di mana denom sama dengan min 0,028 denom min 1 T min 1 ditambah 0,369 denom min 2 ditambah 0,32 D bobo T 0,005 D bobo min 1 T dikurangi 1 min 0,032 D bobo min 2 T min 2 ditambah 0,217 DNPF T G min 0,197 kointek min 1 T min 1 tambah ET. Ini model jangka pendeknya. Selanjutnya kita interpretasi model jangka pendeknya. Yang pertama dengan nilai denom min 1 sebesar min 0,278 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit denom min 1 ini menunjukkan penurunan sebesar 0,0278 unit DNPF dalam periode yang sama, dan ini mengindikasi bahwa hubungan antara denom min 1 dengan denom itu negatif. Yang kedua, denom min 2 dengan koefisien 0,369 menunjukkan bahwa ketika ada peningkatan 1 unit denom min 2 akan diikuti peningkatan pula denom sebesar 0,369 dan mengindikasikan bahwa hubungan antara denom min 2 dan denom yaitu positif. Selanjutnya yang ketiga ada D bobo, di mana nilai koefisien D bobo ini 0,032 yang menunjukkan setiap peningkatan sebesar 1 unit D bobo akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,032 denom dan mengindikasikan bahwa hubungan antara D bobo dengan denom ini positif. Selanjutnya ada D bobo min 1, di mana dengan nilai koefisien 0,05 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit D bobo min 1 akan diikuti peningkatan sebesar 0,005 pada denom dalam periode yang sama dan mengindikasikan bahwa hubungannya itu positif D bobo min 1 dengan denom. Selanjutnya yaitu D bobo min 2 dengan nilai koefisien sebesar min 0,032 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit D bobo min 2 akan diikuti penurunan dari denom sebesar 0,032 dan mengindikasikan bahwa hubungannya yaitu negatif. Selanjutnya DNPF dengan nilai koefisien DNPF sebesar 0,217 menunjukkan bahwa peningkatan setiap 1 unit DNPF diikuti sebesar peningkatan 0,217 pada denom dalam periode yang sama dan mengindikasikan bahwa hubungan DNPF dengan denom itu positif. Selanjutnya yang terakhir ada kointek min 1, di mana koefisiennya sebesar min 0,197 menunjukkan bahwa ada penyesuaian negatif yang relatif kecil terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ARDL.
Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sebesar 19,7% per bulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut dan membutuhkan waktu 100 dibagi 19,7 yaitu 5,76 bulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Selanjutnya kita bisa melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama kita lakukan normalitas, kita klik view, lalu residual diagnostic, histogram, normality test. Ini hasilnya, lalu kita freeze, kita name underscore 7 normalitas. Nah, hasilnya bisa dilihat di probability Jacobi-nya 0,003. Selanjutnya ada pengujian autokorelasi, di mana kita bisa klik view, lalu residual diagnostic, kita pilih serial correlation LM test, lalu kita klik OK. Ini hasilnya, kita name underscore 7 autokorelasi. Selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas, di mana kita klik view, residual diagnostic, kita pilih heteroskedasticity test. Kita pakai Brunspagan aja, kita klik OK. Ini hasilnya, lalu bisa kita freeze dan kita name underscore 7 hetero. Kita selesaikan saja terlebih dahulu pengujiannya, nanti baru saya jelaskan di PPT-nya. Oke. Lalu kita ke model panjang, kita klik view, pilih koefisien diagnostik, lalu kita pilih long run form and bound test. Kita klik freeze dan kita name underscore 8 panjang. Selanjutnya kita buat model umum ARDL-nya, kita klik view, estimation output, kita freeze, kita name underscore 9 model umum ARDL. Nah, model umum ini yang digunakan dalam koefisien determinasi nanti. Oke, kita close. Nah, pengujian kita sudah selesai sampai di sini. Maka dari itu kita bisa save dulu filenya, baru akan saya jelaskan di PPT-nya. Kita klik file, lalu kita save. ARDL UAS. Kita pilih single precision, kita klik OK. Kita kembali ke PPT. Setelah
tadi kita interpretasi model, lalu kita lakukan uji T pada model jangka pendeknya. Kita lakukan satu persatu. Yang pertama kita ada denom min 1. H0-nya denom min 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap denom, dan H1 denom min 1 berpengaruh signifikan terhadap denom. Dengan hasil propnya sebesar 0,837 atau lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan dapat disimpulkan bahwa denom min 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Lalu yang kedua, kita memakai denom min 2. Dengan H0, denom min 2 tidak berpengaruh signifikan terhadap denom, dan H1-nya denom min 2 berpengaruh signifikan terhadap denom. Dengan nilai prop stats-nya sebesar 0,005 itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa denom min 2 berpengaruh signifikan terhadap denom. Yang ketiga yaitu kita menggunakan debopo. Dengan H0, debopo tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Dengan H1, debopo berpengaruh signifikan terhadap denom. Nilai prop stats-nya kita dapatkan 0,016, lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan debopo berpengaruh signifikan terhadap denom. Selanjutnya, kita menggunakan debopo min 1. Dengan H0, debopo min 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap denom, dan H1, debopo min 1 berpengaruh signifikan terhadap denom. Nilai propnya kita dapatkan 0,713, itu lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan debopo min 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Selanjutnya, kita menggunakan debopo min 2. Dengan H0, debopo min 2 tidak berpengaruh signifikan terhadap denom, dan H1-nya debopo min 2 berpengaruh signifikan terhadap denom. Nilai prop stats-nya sebesar 0,011, itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan debopo min 2 itu berpengaruh signifikan terhadap denom. Lalu menggunakan DNPF, dengan H0-nya DNPF tidak berpengaruh signifikan terhadap denom, dan H1 DNPF berpengaruh signifikan terhadap denom. Prop stats-nya sebesar 0,304, itu lebih besar dari 0,05, sehingga terima H0 dan disimpulkan DNPF tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Selanjutnya, kointek min 1, H0-nya, kointek min 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap denom, dan H1-nya, kointek min 1 berpengaruh signifikan terhadap denom. Nilai prop stats-nya sebesar 0,0001 atau kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa kointek min 1 berpengaruh signifikan terhadap denom. Lalu ini tadi koefisien determinasi yang kita dapatkan dari model umum ARDL. Yang kita ambil adalah nilai dari adjust R square-nya di sini. Adjust R square-nya, kita mempunyai nilai dari adjust R square-nya yaitu 0,919 atau 91,9%, yang menunjukkan bahwa variabel bebas itu mampu menjelaskan variabel terikat nom sebesar 91,9%, dan sisanya dijelaskan variabel lain di luar model. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.